Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Sadari bahwa berbicara makhluk itu bukan hanya berbicara yang ada, yang berwujud, tapi berikanlah penghormatan kepada mereka yang sekarang sedang menjalani proses hidup tanpa tubuh, tanpa wujud, dan mereka sebetulnya ada. Mereka butuh penghormatan dari kita. Yakinkan diri kita di setiap hari baru menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Pastikan kita kemanapun pergi dirindukan oleh mereka, karena kita selalu membawa Rahman dan Rahimnya Allah, selalu membawa kelembutan, selalu membawa cinta kasih. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu kita. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka oleh kata-kata kita. Berjuanglah terus untuk selalu menjadikan diri kita sebagai sumber kelembutan bagi semesta. Yang paling dekat saja, kalau pasangan kita semakin nyaman dengan kehadiran kita, berarti kalian sudah sukses hidup. Kalau anak-anak kalian semakin merindukan kepulangan kalian ketika kalian pergi jauh, sudah sukses hidup. Pulanglah ke rumah, sayangi keluargamu. Kamu sudah berkontribusi untuk mendamaikan dunia. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah tabligh akbar keliling dunia, keluarganya berantakan. Tidak usah mendamaikan dunia keluar, damaikan saja diri kita sendiri. Kedamaian ini harus dirasakan oleh semua orang. Ya. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Energi semesta tanpa batas yang meliputi seluruh makhluknya, meliputi setiap diri, dan sekarang pun Dia bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia senantiasa membimbing dan membentuk kita agar kita tidak jauh dari jalannya. Saat kita meleset dari jalannya, kita akan ditarik olehnya. Saat kita keluar dari jalannya, kita akan selalu diingatkan. Allah yang sejati, Allah yang sebenarnya tidak pernah menghukum, tidak pernah menyalahkan. Dia hanya menegur kita supaya kita cepat pulang, karena begitu besar cinta kasih. Jangan percaya sama orang-orang yang mengatakan Allah menciptakan neraka untuk membakar hamba-hamba yang dicintainya. Allah tidak sesadis itu. Neraka itu buatan kita sendiri. Allah sering berfirman dalam Al-Quran, segala yang baik itu berasal dariku, tapi segala yang buruk itu berasal dari dirimu sendiri. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama terus merasakan kehadirannya dalam diri kita. Kita tidak akan bisa mendengar tanpa kehadirannya. Kita tidak akan bisa berpikir tanpa kehadirannya. Kita tidak akan bisa melihat tanpa kehadirannya. Kita tidak akan bisa mengolah ilmu pengetahuan tanpa kehadirannya. Sadari sepenuhnya, hadirlah di sini saat ini sekarang sepenuhnya. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 7 Oktober
kemarin. Seluruh pemenang hadiah Nobel, orang-orang yang sabar, orang-orang hebat, orang-orang yang tekun, orang-orang yang sangat pakar di bidangnya, mendapatkan hadiah Nobel. Satu hadiah Nobel itu uangnya itu sekitar 19,4 miliar. Dan hadiah Nobel ini diberikan kepada mereka-mereka yang mampu berpikir beda. Hadiah Nobel ini untuk para singa, bukan para domba. Mereka yang mampu keluar dari kungkungan kebiasaan kebanyakan orang. Lalu dengan kreativitasnya dia mampu mengemukakan pendapat-pendapat yang berbeda. Yang kayak burung beo hanya mengulang-ulang pengetahuan yang sudah ada, seolah-olah dia seorang ilmuwan, tetapi tidak kreatif, tidak akan dapat Nobel Prize. Saya mau cerita, ada 3 orang pemenang hadiah Nobel bidang fisika dari Universitas California. Yang pertama namanya John Clark, yang kedua namanya Michel Deporet, dan yang ketiga namanya John Martinis. Apa sih penemuan terbarunya? Ini akan mengubah dunia. Mungkin para sahabat pernah nonton film, ada orang yang bisa menembus tembok. Pernah nonton ya? Dulu itu film itu, ya. Dulu fiksi itu, ya. Sekarang sudah ditemukan. Jadi pertanyaan dunia tentang fisika kuantum dijawab oleh 3 ilmuwan itu. Pertanyaannya, berapa ukuran maksimum partikel sehingga partikel itu menunjukkan efek kuantum? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan dunia itu, ya. Berapa ukuran maksimum partikel sehingga partikel itu bisa menunjukkan efek kuantum? Kalau Bapak Ibu dapat pertanyaan begitu, gimana? Langsung tidur ya? Kalau ilmuwan dapat pertanyaan itu, tantangan. Itu pertanyaan penelitiannya. Dan pertanyaan itu dijawablah oleh 3 ilmuwan dari Universitas California itu. John Clark, Michel Deporet, dan John Martinis. Rata-rata kelahiran mereka tahun 58. Jadi udah matang sekali. Dan mereka menekuni satu bidang, namanya kuantum fisik, kuantum mekanik. Jadi temuannya luar biasa. Beliau menemukan jawaban atas pertanyaan tadi. Jadi kalau selama ini kita melihat kalau benda dibenturkan kepada dinding pasti memantul kan. Dan sekarang sudah ditemukan ilmunya, sudah ditemukan formulanya. Ternyata benda itu kalau dia memiliki energi tertentu, dia bisa menembus dinding. Itu yang disebut dengan efek terowongan kuantum, tunneling quantum effect. Jadi ini akan mengubah dunia, ya. Kalau orang bisa berada di 2 tempat, dulu disebut sakti, kalau nanti bisa dijelaskan dengan sains. Ternyata ketika partikel itu punya energi tertentu yang terkuantisasi dan tepat untuk bisa menembus dinding, dia bisa menembus dinding itu setebal apapun dinding itu. Dan yang dikemukakan oleh 3 pemenang hadiah Nobel ini, ya, itu adalah bagaimana kuantum fisik bisa berlaku dalam dunia makro, bukan dalam dunia mikro. Kalau dunia mikro, laser bisa menembus daging, sinar X bisa menembus daging, itu sudah lama. Tapi ini adalah partikel makro, bisa menembus dinding. Jadi seolah di dinding itu ada terowongan yang disebut dengan tunneling. Itu semakin membuktikan bahwa, ya, sesuatu yang disebut materi di alam semesta ini itu hanya ilusi pikiran dan tidak benar-benar materi.
Karena semua yang bersifat materi itu hanya satu kemungkinan, di mana energi sedang berkonfigurasi membentuk sesuatu yang disebut berwujud itu. Dan diri-diri kita ini hanya satu konfigurasi dari banyak kemungkinan. Makanya isinya dari ruang kosong ini adalah probability. Dan ruang kosong ini disebut quantum field, disebut medan kuantum. Dan banyak yang tidak sadar bahwa sebetulnya saat ini kita sedang mengambil energi dari ruang kosong lewat nafas kita. Jadi sebetulnya ruang kosong ini apa sebetulnya? Makanya orang fisika mengatakan ruang kosong ini adalah medan kemungkinan. Medan kemungkinan. Dulu fisika klasik menyatakan bahwa ya segala sesuatu tuh pasti. Makanya dulu ya kalau orang masuk jurusan IPA disebutnya ilmu eksakta. Udah nggak zaman lagi sekarang, nggak ada eksakta. Karena yang ada adalah probability, ya, yang ada adalah kemungkinan. Bayangkan ya Bapak Ibu, sudah seperti itu ilmu pengetahuan. Dan rata-rata orang-orang yang mendalami, ya, ilmu pengetahuan sedalam ini, mereka juga orang-orang yang kesadarannya tinggi, spiritualnya tinggi. David Hawkins, Joe Dispenza, Thich Nhat Hanh, itu semua tuh saintis. Tapi akhirnya puncak dari pemahaman terhadap alam, mereka menjadi seorang spiritualis. Saya tidak menemukan ya bagaimana teknik berpasrah yang sebenarnya seperti yang dikemukakan oleh David Hawkins dalam bukunya The Letting Go. Bahasanya David Hawkins adalah letting go. Saya pernah belajar ajaran Tao. Kalau di Tao namanya Wu Wei. Saya pernah belajar ya berbagai tradisi Hindu. Ternyata kalau di India namanya Karma Yoga. Letting go, Wu Wei, Karma Yoga. Ternyata Nabi Muhammad memberikan satu konsep lebih dasar lagi, namanya Islam. Bayangkan Islam hanya sekedar nama agama, dan kita membanggakan kalau agama saya adalah agama yang paling benar. Apapun perilaku saya nggak peduli. Makanya banyak orang yang beragama tetapi tidak bertuhan. Banyak orang beragama tetapi tidak berkesadaran. Agama hanya permukaan luarnya saja. Bahkan banyak orang yang melakukan tindakan ya yang sebetulnya berlawanan ya dengan aliran kehidupan atas nama agama. Ada ranting saja di jalan, kalau tidak disingkirkan oleh kita, kata Nabi, tidak disebut orang yang beriman. Karena kita tahu kalau ranting tidak disingkirkan, itu membahayakan orang yang berjalan. Orang beriman itu peduli. Begitu lihat ranting di jalan, singkirkan. Karena dia sangat peduli pada orang lain. Karena hukum alam mengajarkan bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri. Hidup itu buat orang lain. Matahari ada buat orang lain. Bumi ada buat orang lain. Pohon singkong ada buat orang lain. Tidak ada pohon singkong yang memakan buah singkongnya. Semua dipersembahkan buat semesta. Pertanyaannya, manusia yang disebut dengan khalifah, katanya manusia paling mulia, tetapi hidupnya hanya serakah untuk diri sendiri. Nyaris tidak ada buat orang lain. Semua berfokus pada diri sendiri. Bekerja banting tulang hanya untuk diri sendiri. Silahkan kalian begitu. Kalian melanggar hukum alam. Kalian tidak akan pernah kaya. Kalian tidak akan pernah berkelimpahan. Semakin pelit, semakin kikir, kalian semakin pusing ya dengan harta yang kalian miliki. Sebetulnya bukan kalian yang memiliki harta. Harta sudah memiliki kalian. Kalian sudah dimiliki oleh apa yang mengikat kalian sendiri. Tetapi banyak yang tidak sadar. Oh, itu tanah saya, itu ladang saya, itu sawah saya. Padahal kata ladang, kamu milik saya. Berapa tahun sih orang punya ladang? Paling 60 tahun, 70 tahun. Tapi tidak dimiliki oleh ladang selamanya. Dan nanti akan dikubur di situ. Itulah orang sombong yang tidak sadar. Betul apa tidak? Ya, banyak yang seperti itu, nggak sadar, ya. Jadi kembali lagi, ilmu pengetahuan sudah membuka tabir-tabir rahasia semesta.
Dan bayangkan ya, selama ini ya, agama dengan ilmu pengetahuan itu seolah-olah berdiri sendiri, bahkan dibenturkan. Jadi kalau orang sudah beragama, ya sudah bisa idgham biguna, bilaguna, ikhfa gitu, rasanya sudah beragama walaupun nggak ada gunanya hidupnya. Betul nggak? Ya. Yang dimasukkan di kepala ini cuma ilmu-ilmu hafalan, ya. Ilmu-ilmu yang sebetulnya pengulangan-pengulangan yang dia sendiri sebenarnya tidak dapat manfaat apa-apa dari ilmunya. Makanya kita harus out of the box, harus keluar, ya, harus keluar, harus menjadi kelompok yang kecil. Di Quran dikatakan, ya, yang bersyukur itu qalil, qalil ma tashkurun. Jadi yang terbuka itu sedikit, Bapak Ibu. Syukur itu artinya terbuka. Kebalikan syukur adalah kufur. Kufur itu tertutup. Jadi kalau yang terbuka itu qalil, yang tertutup kasir. Kasir itu 99%, qalil itu 1%. Bagaimana kita bisa memasuki kelompok yang 1% itu? Sullatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Awalnya banyak, tapi akhirnya cuma sedikit. Mau nggak masuk kelompok itu? Karena kata Quran orang beriman itu, ya, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sullatum minal awalin wa qalilun minal akhir. Yang bisa merasakan surga dalam kehidupan ini qalil, hanya sebagian kecil. Dan siapa itu? Mari kita buka rahasianya hari ini. Makanya hari ini saya memberi judul menyingkap tabir langit Sidratil Muntaha. Menyingkap berarti membuka. Tabir berarti penghalang. Langit, kalau di Quran ada kata-kata langit, selalu kita berpikir langit itu adalah yang di atas. Padahal langit itu di Quran menceritakan sesuatu yang memiliki nilai yang luhur. Keluhuran, ketinggian itu langit. Makanya kita disuruh untuk mendaki. Allah bilang dalam Al-Quran, aku telah tunjukkan 2 jalan loh kepadamu. Tapi Allah tidak menyuruh kita untuk memilih salah satu dari 2 jalan itu. Bahkan Allah ngasih perintah, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Mendaki pasti ke langit, menuju ke alam-alam yang tinggi. Makanya para nabi, para rasul dalam perjalanan spiritualnya selalu cerita gunung. Nabi Musa cerita gunung, Nabi Ibrahim cerita gunung, Nabi Yunus cerita gunung, Nabi Muhammad pun cerita gunung. Makanya perjalanan umroh, perjalanan haji, semua ziarahnya kan ke gunung. Kalau kita pergi ke Madinah, ziarahnya kan ke Jabal Uhud. Betul atau tidak? Kalau di Mekah, ya, kita ziarahnya ke Jabal Sur. Betul? Ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur. Coba kalian yang pernah haji, pernah umroh, waktu ziarah, nanya nggak, kenapa ziarahnya ke gunung? Di Indonesia kan ziarah biasanya ke kuburan. Di sana ziarahnya ke gunung, tapi nggak nanya kan? Luar biasa kalian itu, memang luar biasa. Padahal haji itu kan perjalanan spiritual. Nabi Muhammad mengajarkan ziarah ke gunung, itu simbol. Karena ketika kita mendaki gunung, kita bisa melihat alam. Ketika kita mendaki gunung, kita bisa melihat dunia lebih indah lagi dari kekosongan. Kita mendaki gunung bukan ingin dilihat dunia. Kita mendaki gunung supaya kita bisa melihat dunia. Coba, kalian sholat ingin dilihat orang? Atau supaya kalian bisa melihat orang? Jawab. Harusnya kan kita sholat supaya kita bisa melihat orang. Bisa merasakan penderitaan orang. Bisa peduli pada orang. Bukan ingin dilihat orang. Ada orang yang jadi pejabat, dari rakyat jadi pejabat. Dia jadi pejabat, ingin melihat rakyat, atau ingin dilihat rakyat? Jawab.
Kok bisa jawab? Emang ini pejabat? Itu kalian itu kadang-kadang disuruh begitu langsung jawab. Kan kalian bukan pejabat. Gitu, dipancing gitu aja langsung jawab. Pejabat itu dia naik jabatannya, naik gunung tuh, supaya bisa melihat rakyat. Kebanyakan malah dia ingin dilihat rakyat. Saya anggota DPRD, saya anggota DPR, saya menteri, malah minta dilayani rakyat, bukan melayani rakyat. Karena dia tidak tahu tujuan naik gunung itu buat apa. Betul apa tidak? Betul gitu. Emang kalian pejabat? Gak apa-apa ya, biar didengar sama mereka. Ya ini ngasih pencerahan aja, biar berkah jabatannya. Paham ya? Sidratil Muntaha, Sidratil Muntaha itu dari kata Sidratil Muntaha sudah menjadi bahasa Indonesia. Sidrah itu sadar. Al-Muntaha dalam bahasa Arab artinya puncak. Jadi Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran. Jadi menyingkap tabir langit Sidratil Muntaha artinya saya akan mencoba membuka sedikit rahasia tentang mengapa banyak orang yang tertutup langit kesadarannya. Lalu apa yang menutup dia sehingga dia tidak sadar terus? Itu aja sebetulnya kajian kita hari ini. Ini kompetensi yang mau kita bangun, ya. Dan untuk bisa menyingkap rahasia ini, memang ya diperlukan beberapa hal. Ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama, kita harus punya pengetahuan. Yang kedua, kita harus punya cinta. Cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan. Bukan rasa perasaan saat kalian dulu jatuh cinta dengan pasangan. Bukan, itu terlalu kecil. Itu bagian kecil dari cinta. Kalau cinta yang itu bukan memberi sayap. Cinta yang itu malah saling mengikat. Sebetulnya yang disebut cinta selama ini oleh anak-anak muda bukan cinta sebetulnya, racun. Makanya jatuh cinta. Harusnya kan bangun cinta. Coba lihat orang jatuh cinta, kelapar-kelapar kan? Iya. Betul apa tidak? Pengalaman. Ya, iya. Gak punya mobil, rental. Betul nggak? Iya. Uangnya hasil pinjol. Itu jatuh cinta itu. Harusnya kan bangun cinta, ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu saya naksir istri saya. Ini pengalaman, ya. Saya tahu yang naksir istri saya itu pakai mobil, pakai sepeda motor. Ya sepeda motornya yang ya tahun 89 itu orang pakai X-Trail itu kan luar biasa. Itu. Makanya saya waktu naksir istri saya nggak terlalu banyak bicara dengan istri saya. Saya bicara dengan mertua saya, pakai strategis. Jadi saya kalau ngapel itu istri saya entah pergi kemana, tapi saya udah pegang itu bapak mertua calon waktu itu. Ya ngobrol lah, ngobrol seadanya. Saya orang kampung seperti adanya, ya sebegitu aja. Saya datang ke rumah beliau, ya jalan kaki, naik angkot. Dan saya nggak malu memang adanya begitu. Ya, tapi yang luar biasa, bapak mertua saya bilang, bukan ke saya sih, ke istri saya. Nah, yang gitu katanya calon suami yang benar. Yang pakai mobil, pakai motor itu kan punya bapaknya, kata bapak mertua saya. Alhamdulillah saya dapat bapak mertua yang waras. Waras menurut versi saya. Tapi ada juga ya yang ngasih masukan sama istri saya, itu pacar kamu? Iya.
Masa sepeda motor aja nggak punya? Gitu. Ya karena saya tidak mau menjadi orang lain. Saat itu begitu ya begitu aja. Ya. Nah kalau saya bukan jatuh cinta, bangun cinta. Makanya nggak mabuk. Setiap apel, bajunya cuma punya satu, batik. Ke atasnya batik warna coklat, saya masih ingat, ke bawahnya jin warna biru. Jadi mau ngapel itu diomelin sama teman-teman saya, kamu nggak malu katanya itu, ke atas batik, ke bawah jin, warnanya juga ke atas coklat, ke bawah biru. Coba coklat dan biru kayak apa itu? Betul nggak? Masih mending putih coklat, putih biru gitu, biru biru, hitam biru masih mending kan? Iya. Saya bukan tidak punya selera, wah deh bajuna. Tapi lebih bagus tampil apa adanya. Ya terserah. Saya itu bertindak tidak memaksa. Ditampil heg, ya nggak apa-apa. Karena saya tidak pernah melekat pada hasil. Ya itu kan namanya juga usaha. Betul nggak? Yang penting jangan sebelum usaha sudah membuat justifikasi. Ya pasti saya ditolak. Ya ditolak beneran. Nah itu juga fisika kuantum Bapak Ibu. Karena itu saya berbicara kemungkinan. Jadi saya tidak berbicara satu kemungkinan, bicara banyak kemungkinan. Kali aja masih ada orang tua yang tidak matre mau menerima saya. Alhamdulillah. Itu kan kemungkinan. Betul nggak? Oke. Makanya sabar itu Bapak Ibu. Sabar itu bukan tentang menunggu. Tapi sabar itu tentang cara bersikap saat menunggu. Ulangi ya. Sabar apa? Cara bersikap tentang saat menunggu. Sabar itu bukan tentang menunggu. Coba Bapak Ibu, menunggu sesuatu, ya. Kemudian pokoknya sabar. Sabar. Itu udah nggak sabar. Betul nggak? Pasti yang ditunggu datang pasti marah-marah. Di mana heula? Tuh. Kemana dulu? Betul. Karena apa? Dia itu sebenarnya nggak sabar. Karena sabar itu selalu tentang menunggu. Padahal sabar itu adalah bagaimana bersikap saat menunggu. Bahkan orang yang sabar nyaris tidak merasa menunggu. Saya mau naik pesawat, delay 2 jam. Buat apa menunggu 2 jam? Betul nggak? Lebih bagus ke kantin. Betul nggak? Ya, cari makanan yang kita sukai, happy aja. Baca artikel yang bermutu, betul nggak? Buka jurnal yang terakreditasi, mengakses riset-riset baru sehingga otak kita itu jadi isi. Nyaris tidak menunggu. Tahu-tahu sudah ada panggilan, ya. Jadi pesawat yang Anda memberangkat Anda udah siap boarding, tuh. Mau nanya Bapak Ibu, Bapak Ibu sabar nggak? Kalau kalian sering menunggu, ya nggak sabar. Seorang penunggu selamanya akan menunggu. Jadi nggak usah ya menunggu rumah kita bagus, nggak usah. Ya, nggak usah menunggu suami seperti yang kalian mau, nggak usah. Sudah lakukan berbagai hal, ya, sehingga tidak terasa kalau kita sedang menunggu. Itu baru sabar. Makanya langkah kecil hari ini lebih baik daripada diam dalam keraguan. Saya yakin ya Bapak Ibu masih banyak keraguan, ya. Bener nggak ya sholat saya? Katanya sholat itu harus mengingat Allah. Kok saya malah sibuk mengingat bacaan sholat? Gitu nggak? Ada nggak keraguan itu? Ya sudah, kalau ada keraguan lakukan aja langkah kecil. Mau buka TikTok, mau buka YouTube, ya berdoa aja, ya berdoa aja, pikirkan saja, ya. Saya yakin semua pertanyaan saya akan dijawab oleh semesta dengan caranya sendiri. Sudah gitu aja, daripada pusing-pusing. Lakukan langkah kecil saja, supaya Pak kita bisa terbebas dari keraguan hanya dengan langkah kecil.
Kenapa demikian? Bukan keadaan yang menentukan arah, tapi sikap yang memberi sikap yang memberi tujuan. Bukan keadaan yang menentukan arah, tetapi sikap yang memberi tujuan. Perhatikan saya. Kalau ada orang sedang pakai perahu layar, angin tidak bisa ditentukan oleh nelayan, kan? Betul nggak? Yang bisa dilakukan nelayan apa? Kan menyesuaikan diri dengan angin daripada melawan angin. Setuju nggak? Kalian petani misalnya, kemarau panjang, lalu melawan alam, ya, udah nanam aja. Itu yang namanya tanah yang keras dicangkul, nyangkulnya aja sudah banyak energi. Setelah itu benih-benih ditabur di tanah yang kering itu. Apa artinya itu? Melawan alam. Sekali lagi, bukan keadaan yang menentukan arah, tetapi sikap yang memberi tujuan. Tugas kita adalah menselaraskan diri dengan alam. Coba kalau hujan, marah-marah kalian? Wah, hujan. Apa dengan marah-marah pada hujan kemudian hujan berubah? Kan yang harus kalian lakukan adalah cari payung supaya nggak kehujanan. Betul? Pakai baju hangat supaya tidak kedinginan, kan itu yang bisa dilakukan. Itu sikap. Jadi kalau ada situasi, ada keadaan yang tidak enak, biasanya kalian keluar apa ke dalam? Menyalahkan keadaan atau menyesuaikan dengan keadaan? Pintar kalau ngejawab di sini. Betul nggak? Bisa nggak kita merubah cuaca? Menyesuaikan diri pada cuaca? Cuaca tidak bisa dikendalikan, tapi ada yang bisa dikendalikan oleh kita. Jaket bisa dikendalikan, payung bisa dikendalikan, semua dalam kendali kita. Jujur ya, selama ini kalian hidup fokus pada yang bisa dikendalikan atau yang tidak bisa dikendalikan? Pasti jawabnya yang bisa dikendalikan. Betul nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Dari sini aja, semoga dari sini saja kita yakin ada satu kebiasaan yang kita bangun oleh kita, sehingga ketika kita sadar, oh ini nggak bisa saya kendalikan, sudah lepaskan. Oh ini bisa saya kendalikan, kendalikan. Gunakan pusat kendali yang ada pada diri kita, ya, gitu. Pasangan bisa dikendalikan, dah lepaskan. Anak bisa dikendalikan, dah lepaskan. Orang lain yang menghina kita bisa dikendalikan? Gak bisa, udah lepaskan. Nah, melepaskan bukan berarti membiarkan, bukan, ya. Tidak usah membuat mereka semua diizinkan mengendalikan kita, maksudnya begitu. Paham ya? Oke. Baik ya. Bapak Ibu, setuju kan dengan saya? Kalau hidup tidak selalu mudah, setuju ya? Tetapi sebenarnya hidup itu selalu memberi kesempatan kepada kita untuk belajar. Makanya bagi orang yang sadar, ya, dunia ini adalah sekolah. Tapi yang tidak sadar mungkin menganggap dunia ini penjara. Begitu menganggap dunia ini penjara, ya siap-siap aja kalian akan dipenjara. Tapi kalau menganggap dunia ini sekolah, setiap ruangnya adalah ruang belajar, setiap waktunya adalah waktu belajar, setiap peristiwa yang terjadi itu adalah kurikulum pembelajaran. Coba bikin begitu Bapak Ibu. Tidak ada waktu yang terbuang. Semua yang datang itu selalu memberikan dampak positif bagi diri kita, walaupun tidak disukai. Kuncinya satu, ya, ketulusan itu tak pernah membutuhkan panggung. Tapi ketulusan itu terasa oleh kita kehadirannya. Bisa nggak merasakan orang yang tulus dengan yang tidak tulus? Bisa ya? Bisa. Dan memang ketulusan tidak perlu panggung.
Ketulusan itu seperti akar pohon. Dia bersembunyi di bawah tanah, di tempat gelap. Tapi dia yang paling berjasa menumbuhkan pohon, menumbuhkan dahan, menumbuhkan ranting, menumbuhkan daun. Bahkan dia yang berjasa menghasilkan buah. Tapi dia tetap bersembunyi dalam kegelapan di bawah tanah. Bahkan ketika akar itu tidak bersembunyi lagi, ada di tempat terang, dia tidak tumbuh. Bapak Ibu, memang berat ya? Belajar kebaikan bersembunyi berat ya? Berat apa tidak? Makanya pantas kalau di Quran Allah mengatakan, ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk menurut Al-Quran? Yaitu orang yang yakin kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya, dan yakin di dalam kehidupan ini dia akan kembali kepada Tuhannya. Perhatikan saya, hanya mereka yang sudah kembali pulang kepada Tuhannya di kehidupan saat ini, mereka yang bisa sabar dan sholat tidak berat lagi. Jadi sabar itu bagi yang sadar itu tidak berat lagi. Sholat bagi yang sudah bisa mengingat Allah tidak berat lagi. Tapi bayangkan yang tidak tahu Tuhan disuruh mengingat Tuhan, ya berat. Lalu mereka reka dengan pikirannya, Bang ya, selama sholat malah membuat Tuhan, bukan menyembah Tuhan. Begitu Allahu Akbar, dicipta-cipta Tuhan kayak apa? Saking ingin ingat sama Allah. Makanya itulah pentingnya kita mengikuti sunnahnya Nabi. Apa sunnahnya Nabi? Nabi Muhammad itu kan berjumpa dulu baru sholat. Itu sunnah. Sunnah itu apa yang dilakukan Nabi. Ingat ya, sunnah itu tidak ada kaitan dengan tradisi. Makanya ajarannya para Nabi itu jangan lupa, ada ajaran yang langsung dari Allah, tapi di mana beliau hidup itu ada tradisi. Nah, apa yang diajarkan Allah sudah nyampur dengan tradisi, melembaga. Nah, kadang-kadang yang nyampe ke kita tradisinya, ajaran utamanya nggak nyampe, sunnahnya yang sejati nggak nyampe. Yang nyampe ke sini itu adalah tradisinya. Nabi Muhammad ya kalau buka puasa makan kurma, lah di Arab tidak ada buah yang lain kecuali kurma, itu tradisi. Ya kalian ngikut-ngikut di sini, betul nggak? Begitu bulan puasa, kalian semua lupa nanas, lupa pisang, lupa mangga, lupa stroberi, dan semua seragam makan kurma. Seolah-olah itu adalah ajaran, padahal itu tradisi. Yang di sana yang tumbuh cuma pohon kurma, lah buahnya gak ada nanas kayak di Subang. Ini orang Subang juga begitu bulan puasa pohon kanu ganas. Jadi kita tidak bisa membedakan mana sunnah mana yang bukan. Maaf Bapak Ibu, di Arab perempuan-perempuan di Arab di poligami nggak apa-apa, karena itu tradisi. Di negara lain yang tidak punya tradisi itu ngamuk, betul nggak? Jadi kadang-kadang kita kan nggak bisa membedakan mana ajaran mana tradisi. Nah, apa sih sesungguhnya tabir yang membuat kita itu sulit untuk bisa menyingkap langit kesadaran? Yuk lihat saya dulu sebentar, Bapak Ibu ya. Alam semesta ini sejatinya bersih apa kotor? Bersih. Sejatinya ya. Kotornya buatan siapa? Buatan manusia. Nah kalau kita butuh bersih,
Coba, caranya gimana? Singkirkan saja kotornya, bersih muncul lagi. Jadi bersih itu buatan manusia atau buatan alam semesta? Buatan manusia. Ulangi lagi. Agak telat ya, tadi udah bicara fisika kuantum macam-macam. Sugante mengerti. Alam semesta ini sejatinya bersih. Nah, semua kotoran-kotoran itu akibat perilaku dari manusia. Setuju ya? Nah, kita ingin bersih lagi. Apakah kita mencari bersih atau menyingkirkan kotorannya? Nah, jadi tidak ada yang bisa menciptakan bersih kan? Yang ada itu menyingkirkan kotoran, karena bersih itu sifat alami dari alam semesta. Yes. Oke. Nah, bahagia itu Bapak Ibu, bahagia itu pemberian alam semesta atau diciptakan oleh manusia? Udah mulai bingung lagi ya. Dari contoh yang tadi itu pasti nyambung pertanyaan saya. Bapak Ibu, bahagia itu sudah given, pemberian dari alam semesta. Jadi Bapak Ibu ingin bahagia atau tidak bahagia? Nah, kenapa ada orang yang tidak bahagia? Padahal alam semesta sudah memberi bahagia. Bahagia itu sudah diberikan oleh alam semesta. Kenapa tidak bahagia? Karena kita menciptakan tabir yang membuat kebahagiaan nyaris tidak terlihat lagi, karena tertutupi oleh penghalang kebahagiaan itu sendiri. Bagaimana caranya bahagia? Apakah mencari bahagia atau menyingkirkan penghalang kebahagiaan itu? Selama ini yang dilakukan seperti apa? Nah, itulah kita kadang-kadang ya, kayak yang benar, kayak yang pintar ya, tapi memang begitu ya. Nggak tega saya nyebutnya. Jadi bahagia itu given Bapak Ibu. Singkirkan aja penghalangnya, maka bahagia akan hadir. Itu yang dikatakan di Quran, segala yang baik dariku. Tapi semua yang tidak baik itu adalah hasil tanganmu sendiri. Lanjut. Kaya itu buatan alam semesta atau buatan manusia? Buatan alam semesta Bapak Ibu. Loh, kenapa ada manusia yang tidak kaya? Nah, karena dia menutupi kekayaan itu dengan tabir. Nah, kalau tabirnya disingkirkan, maka kekayaan itu diizinkan hadir dengan sendirinya. Coba, ketika kita melihat mobil bagus, apa tanggapan kita terhadap mobil itu? Apakah bahagia melihat orang lain pakai mobil itu? Merasakan seolah-olah kita ada di mobil itu? Atau komentar? Komentarnya, mana mungkin. Nah, komentar mana mungkin itu kita sedang menghalangi. Semesta tidak izinkan oleh kita datang. Ditambah lagi, jangan-jangan yang pakai mobil itu hasil tuyul. Tuh. Udah muncul apa itu namanya? Iri hati. Nah, iri hati itu sudah menghentikan aliran energi keberlimpahan untuk hadir, karena di stop oleh kita sendiri. Jadi sebetulnya sehat itu Bapak Ibu dari semesta atau hasil buatan Bapak Ibu? Hasil semesta. Loh, kenapa kamu sakit? Karena kamu menciptakan ketiadaan sehat. Begitu disingkirkan penyebab-penyebab penyakit, kan pasti sehat. Apa penyebab penyakit? Satu, jiwanya kotor. Singkirkan aja kotorannya. Dua,
ya, intuisinya mandek. 3, ya, alam bawah sadarnya penuh dengan sampah, program-program yang tidak bagus. Yang keempat, aliran energi dalam tubuhnya yang tadinya bagus, ya, terhalang akibat makan sembarangan, ya, pembuluh darah pun jadi banyak halangan, aliran energi tidak mengalir lagi, ya sakit. Buatan siapa? Nah, singkirkan semua penyebab sakitnya, sehat. Perlu nggak kita mencari sehat? Nggak perlu. Singkirkan saja penyebab sakitnya, sehat. Nih ya, kemarin ada sahabat kita masuk ke rumah sakit, sesak nafas. WA sama saya, nggak tahu nomor telepon saya dari mana. Ya udah, kalau yang kayak gitu saya pasti perhatikan. Saya tidak lihat nomor teleponnya siapa. Ya, itu mungkin sudah terkoneksi dengan saya. Jadi minta doa sama saya. Mohon didoakan, saya sedang sesak nafas di rumah sakit. Udah, saya doakan secara khusus, yakin kamu sehat. Itu doa saya, sederhana. Tapi WA lagi, kenapa ya Allah membuat saya sakit? Udah mulai terusik saya. Ya, jadi saya mikir pantas orang ini sesek lagi, masuk rumah sakit lagi, masuk rumah sakit. Rupanya ada program di otaknya kalau sakit itu berasal dari Allah. Udah saya kirim ayat yang mengatakan bahwa segala yang baik dari Allah, segala yang buruk hasil tanganmu sendiri. Gak ada respon. Saya kasih ayat yang lebih tajam lagi, ya. Bahkan saya tulis Arabnya itu. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Ayatnya begitu. Sakit itu dari aku, tapi sembuh dari dia. Gak ada respon. Jadi saya jelaskan aja. Sepanjang kamu berpikiran kalau Allah sumber penyakit, maka kamu gak akan sembuh selamanya. Sekarang kamu minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Katakan sama Allahmu yang ada bersamamu itu, ya Allah, aku salah sangka selama ini. Karena aku kira penyakit itu takdir, penyakit itu darimu. Bagaimana mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang ngasih penyakit? Lalu dia mengakui ketidaktahuannya. Mohon maaf ayah, saya tidak tahu. Bukan minta maaf sama saya, nggak penting. Kamu minta maaf sama Allah. Selesai minta maaf sama Allah, seseknya berhenti. Selama ini miskin takdir. Betul? Rezeki susah takdir. Sakit takdir. Bayangkan, sepanjang kamu menganggap Allah itu sumber segala keburukan, kata Allah, aku bergantung sangkaan kamu. Gak akan keluar dari situasi itu. Bapak Ibu, ayat yang mengatakan segala yang baik dari Allah, segala yang buruk dari hasil tanganmu sendiri, itu membuktikan bahwa singkirkan aja semua hal yang membuat yang baik-baik dari Allah itu tidak diizinkan datang pada kita. Dia akan datang dengan sendirinya secara otomatis. Wah, ini udah saya bukakan rahasia yang luar biasa ini. Itulah ya, kita ini terlalu sibuk. Dan kalau sibuk kan sukses katanya. Betul nggak? Tapi saya juga nggak tahu kalian sibuk apa gitu. Asmaul Husna 99 aja dari dulu, dari kecil sampai udah setua ini belum hafal. Padahal kalau kita mau mikir ya, 99 itu kalau sehari satu aja, hari ini saya Ar-Rahman aja. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Besok Ar-Rahim, lusa Al-Malik, lusa lagi Al-Qudus.
hanya perlu 99 hari, apa? Betul nggak? Tapi ya memang saking sibuknya ya. Saya juga nggak tahu kalian ini nyari apa gitu. Nggak jelas ya, begitu mau mati bingung ya. Jalan mati aja belum tahu sampai sekarang. Umur sudah mau maghrib. Oke, ya. Kalau begitu banyak nggak Bapak Ibu penghalang kita? Banyak. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya, apakah kesadaran yang tertinggi itu sekarang ada? Ada. Apakah kesadaran tertinggi itu pemberian semesta? Ya. Apakah kesadaran tertinggi itu sekarang sudah disediakan oleh Allah? Sudah. Lalu kenapa kita tidak sadar? Karena ada yang menutupinya. Singkirkan tutupnya ya Allah. Kalau disingkirkan tutupnya luar biasa. Makanya pantas kata Nabi Muhammad, al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu membuka tabir sebetulnya. Iman itu menyingkirkan semua penghalang. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, apakah sekarang Allah bersama kita? Apakah Allah meliputi kita? Apakah kita perlu mencari Dia? Kenapa kita tidak bisa menyaksikannya? Ada penghalang. Kenapa suara Dia tidak terdengar oleh kita? Terlalu bising oleh suara-suara ego kita, diri palsu kita. Dan nyaris semua yang dikatakan oleh ego, diri palsu itu seolah-olah itulah diri kita. Lalu kita mengidentikan seolah-olah kita adalah seperti yang kita pikirkan, padahal yang kita pikirkan hanya ilusi pikiran. Kita bukan yang berpikir, kita yang menyaksikan Dia yang berpikir. Kita adalah pengamat di balik semua itu. Itulah sidratil muntaha, itulah kesadaran. Makanya perlu jeda dalam hidup. Perlu sekali-kali kita menjedakan. Perlu sekali-kali kita hening. Perlu kita sekali-kali bening untuk tidak terlalu sibuk. Ternyata bahkan kreativitas muncul saat kita tidak sedang sibuk. Saya ditanya, ayah sama tim IT, hari Rabu besok apa judulnya? Belum ada. Saya tidak bisa harus mikir gitu cari judul, nggak bisa. Ya udah, saya lagi sarapan pagi, rileks, saya lihat bunga anggrek, saya lihat tuh indah sekali kamu ya, hebat ya ruang kosong. Ternyata ruang kosong itu adalah ruang penciptaan. Semua tercipta di ruang kosong ini. Ruang kosong ini adalah ruang yang paling berguna. Rumah dibangun yang dibutuhkan ruang kosongnya. Gelas dibangun yang dibutuhkan ruang kosongnya. Saya cuma begitu aja, memperhatikan bunga anggrek. Tiba-tiba muncul. Ini katanya judulnya buat hari Rabu. Baru judulnya aja. Udah saya kirim ke tim IT. Udah umumkan aja Rabu pokoknya ada kajian. Judulnya ini. Isinya saya juga belum tahu. Ya, malam-malam jam 1, jam 2 saya bangun di depan laptop. Ya, diam aja. Saya tidak berpikir. Saya lampaui pikiran saya. Saya bukan pikiran, saya bukan tubuh. Saya adalah yang mengamati pikiran saya sendiri. Saya kembali kepada puncak kesadaran saya. Ternyata di situ mengalir aja. Tiba-tiba muncul ayatnya apa? Karena dari kecil saya sudah hafal Al-Quran, jadi gampang. Ayatnya aja pada muncul gitu. Ya, ayatnya ini kali. Itu jadi dirangkai jadi satu rangkaian cerita seperti ini. Bapak Ibu, tabir yang paling berbahaya dalam kehidupan ini ada 3. Yang pertama adalah kemarahan. Yuk lihat sini semuanya. Dari mana kemarahan ini muncul Bapak Ibu? Kemarahan bukan diakibatkan oleh peristiwa. Kemarahan bukan diakibatkan oleh kejadian. Kemarahan bukan diakibatkan oleh orang. Kemarahan murni datang dari diri kita sendiri. Akibat kita memberi makna yang berbeda pada setiap kejadian. Kemarahan itu adalah penolakan. Kemarahan itu karena kita menitipkan diri kita pada diri palsu kita yang bernama ego. Ego tidak suka dilecehkan. Ego tidak suka
menerima yang tidak diinginkan. Ego tidak menyiapkan diri di dalam dirinya untuk menerima yang tidak dia ingin. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu bersyukur pada apa yang belum ada? Kan kita bersyukur selalu pada apa yang sudah ada. Betul nggak? Pernah nggak bersyukur pada yang belum ada dan yang akan ada? Pernah nggak kita berterima kasih pada yang tidak ada itu? Bapak Ibu, ketika kita seperti sekarang ini, tidak didatangi penyakit, tidak didatangi orang yang menipu, tidak didatangi bencana, itu kan tidak ada. Pernah nggak kita berterima kasih pada mereka semua? Yang tidak ada itu, nyaris tidak pernah. Kita selalu berfokus pada yang ada. Padahal di balik yang ada itu ada yang tidak ada. Bapak Ibu, gerak itu tidak ada kalau tidak ada diam. Dan yang menghasilkan gerak itu adalah diam itu sendiri. Coba sekarang diekstrapolasi, belajar bersyukur kepada yang tidak ada. Bersyukur karena tidak datang penyakit. Bersyukur tidak ada orang yang merampas harta kita. Tidak ada. Belum ada. Tapi jangan-jangan sudah siap-siap mau ada. Tapi dengan begitu, jangan-jangan yang siap-siap mau ada, mana mendadak jadi tidak ada. Oh, luar biasa Bapak Ibu kalau kita mau ekstrapolasi. Jadi dari mana kemarahan itu? Satu, kemarahan itu karena reaksi kita. Reaksi terhadap apa? Reaksi terhadap pikiran dan perasaan. Itu reaksi tubuh. Dan tubuh bereaksi seperti itu yang namanya marah, itu tergantung pemaknaan yang diberikan oleh pikiran. Setuju nggak Bapak Ibu? Kemarin ada yang datang sama saya minta konsultasi. Kenapa? Ibu, ini masalahnya apa? Saya punya suami. Suami saya itu pelitnya, auzubillah Pak. Apalagi keras kepala. Apalagi kalau dinasihati marah. Apalagi keluar semua. Terakhir saya bilang, sudah cukup ya cerita keburukan suami pada saya aja. Jangan ceritakan lagi pada yang lain. Kan maunya suami baik, tapi yang diceritakan semua keburukannya. Apa tidak ada dari tadi cerita suami kamu itu baiknya sedikit pun? Coba ceritakan suami kamu itu, masa nggak ada baiknya? Akhirnya saya tutup cerita keburukannya, ternyata kebaikannya banyak. Tapi karena fokus pada keburukannya, maka cerita tentang keburukan itu menjadi tabir, sehingga kebaikannya nyaris tidak terlihat. Padahal kebaikannya banyak. Luar biasa, pengen suaminya baik, yang diceritakan keburukannya. Saya bilang cukup sama saya aja. Siapa teman bicaramu di rumah? Anak-anak. Jadi kalau cerita dengan anak-anak gimana? Ya cerita yang kayak tadi. Bapakmu itu pelit, keras kepala, gampang marah. Dan anak-anaknya itu ngasih label sama bapaknya. Bapaknya yang tadinya baik dikasih label, menguat energinya. Hukum fisikanya, kemana kita memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Saya bilang sama ibu itu sebelum pulang, minta maaf sama suamimu. Kenapa? Karena kamu yang membuat suamimu tambah pelit. Kamu yang membuat suamimu tambah kasar. Kamu yang membuat suamimu semakin tidak baik. Kamu yang ngasih label pada suamimu. Kamu yang mendoakan suamimu seperti itu. Mau doa, ya Allah baikan suami saya, gak laku. Bapak Ibu perhatikan saya. Ini penting untuk saya sampaikan. Allah tidak akan mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan mengabulkan langsung, cepat, apa yang kita yakini. Allah tidak akan mengabulkan apa yang kamu mau, apa yang kamu ingin, tapi Allah akan mengabulkan secepat kilat apa yang kamu yakini. Karena kita yakin suaminya pelit, ya sudah pelit.
Padahal pengen suaminya berubah. Loh, kok saya ngomong gini ya? Kayaknya di sini banyak yang kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Pasti nyambung lah. Jadi ngerti sekarang kemarahan. Dari mana marah itu datangnya? Kemarahan itu sebetulnya membuktikan bahwa di dalam diri kita masih ada energi itu. Nah, orang yang dihadirkan yang membuat kita marah itu sebetulnya kayak saklar. Dia dihadirkan dengan tujuan untuk mengingatkan kita bahwa di dalam diri kita masih ada energi itu. Itu saja sebetulnya. Bahkan kita melampiaskan kemarahan pada orang lain. Kekesalan itu artinya ya ketika ada orang yang membuat kita kesal, bukan harus diserang orang itu. Itu sedang mengingatkan, semesta mengingatkan bahwa dalam dirimu masih ada energi itu dan kamu belum selesai dengan diri kamu sendiri. Bapak Ibu, kalau semua orang begitu, udah aman. Jadi sekarang mengerti, kemarahan dari siapa? Dari kejadian, dari peristiwa, atau dari diri yang belum selesai? Yes. Kemarahan itu karena kita masih dikuasai oleh keakuan kita sendiri. Kemarahan itu muncul karena sebetulnya yang dominan dalam diri kita bukan kesadaran, tetapi diri palsu kita, ego kita. Di mana kesadaran? Kesadaran sedang tertutup oleh tabir yang bernama ego dan keakuan itu. Jadi kalau begitu saya bertanya sekali lagi, apakah kesadaran murni itu perlu dicari? Tidak. Dia sudah menunggu kamu sekarang. Dia sedang menunggu kamu, sudah rindu untuk diungkapkan olehmu. Sudah menunggu semuanya Bapak Ibu. Keberlimpahan sedang menunggu, rezeki yang berlimpah sedang menunggu, kesehatan sedang menunggu, kebahagiaan sedang menunggu, semuanya sedang menunggu. Hanya menunggu diizinkan. Buka tabir. Saya berulang kali menyampaikan ini. Begitu kita percaya bahwa kita akan punya beras kalau punya uang, kita akan terus mencari uang. Kenapa tidak di bypass saja? Punya uang, gak punya uang, beras pasti ada. Bypass aja. Kan tidak ada orang yang makan uang. Betul? Kan tidak ada orang yang membangun gedung pakai uang. Gak ada. Pakai semen, pakai pasir. Betul gak? Cuman kita otaknya sudah selalu bergantung kepada uang. Seolah-olah uang adalah segalanya. Kita tidak percaya bahwa itu bisa di bypass. Bisa. Bahkan kita bisa punya mobil tanpa uang. Bisa di bypass. Minggu yang lalu ada yang dapat sepeda motor tanpa uang. Di bypass. Mau sepeda motor lagi? Udah, pikirkan, rasakan dulu. Sepeda motor sudah ada di tanganmu. Nanti ada lagi yang lebih menakjubkan lagi dari saya. Tenang aja. Tahu ya kemarahan dari mana? Oke. Penghalang bukan kemarahan. Kapan Bapak Ibu marah? Bapak Ibu marah ketika ada situasi yang tidak sesuai dengan rencana ego. Ulangi. Kemarahan itu terjadi ketika berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan rencana ego. Bapak Ibu, jujur ya. Anak harus sekolah tinggi. Ya, baru disebut sukses. Kalau sekolahnya tidak tinggi, disebut gagal. Siapa yang ngasih judul itu? Buatan siapa itu? Sehingga dipaksa anak harus sekolah tinggi. Padahal anak ini tipe otaknya bukan tipe logik. Tipe otaknya tipe action. Tipe otaknya tipe emosi. Tipe otaknya tipe master. Bukan tipe logik. Dipaksa oleh kita. Malah anak sakit. Malah anak stres. Tapi karena ego selalu begitu. Seolah-olah kesuksesan itu seperti yang dibicarakan banyak orang. Makanya ketika anak tidak mau sekolah, langsung kita merasa gagal mendidik anak.
Begitu? Buatan siapa? Buatan ego. Kalian lalu marah pada anakmu itu. Memalukan, dianggap ketika anak tidak mau sekolah, dianggap seolah-olah status sosial kita turun, begitu? Padahal anak ini dipersiapkan oleh Allah, bukan dipersiapkan oleh kamu. Sistem pendidikan kita pun memaksa agar seluruh anak seperti yang dimaui oleh guru dan sekolah. Anak harus mengikuti seperti yang diinginkan kurikulum. Ketika anak itu kritis, kreatif, disebut anak pembangkang, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Bayangkan, di dunia pendidikan pun kebodohan sudah sedalam itu.